Oke, ada yang ingat definisi ruang vektor? Yuk, kita punya. Jadi kalau integrasi maksudnya lagi definisi ruang vektor. Penggunaan semua vektor atas operasi pembunuhan dan skala. Nah, ini namanya sebelum makan sebelum ya. Mendefinisikan vektor dengan vektor nggak boleh. Nanti kalau sudah jadi baru unsurnya disebut vektor, gitu ya. Nah, ini namanya definisi sebelum makan sebelum. Apa definisi ruang vektor? Loh, ini semester berapa? 2 ya? Ya, semester 2 ya. Ali ya. Kali itu lebih spesifik adalah definisi ruang vektor atas Y ya. Apa syaratnya? Kata pertama punya himpunan tidak kosong ya. Nah, kemudian yang kedua punya himpunan Y. Jadi kalau V ini namanya background ya. V itu adalah himpunan tidak kosong. Kemudian V ini disebut ruang vektor atas R, gitu ya. Jika apa? Satu, jika terdefinisi operasi pertama tambah, ya. Tambahnya itu dari V cross V ke V, jadi mana ini A atau AB dikaitkan dengan A tambah B, dan yang kedua kalau disebut operasi perkalian skala. Nah, titik dari R cross V ke V, dimana sini karena sudah ada R A dikaitkan dengan A, ya, ya, memenuhi yang memenuhi berapa banyak dibalik? Saya tanya berapa banyak dulu. Kalau di wawasan sebutnya 10, ya. Tetapi karena saya sudah mengatakan bahwa hasilnya ini berada di P, berarti dua sifat tadi nggak perlu disebutkan ya, plusnya ya. Berarti cukup 8, ya. Baca itu. Tuh. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Terus ini untuk semua A, B, B, C. Kemudian yang kedua apa? A tambah B sama dengan B tambah A, B tambah B. Terus terdapat 0 anggota V sehingga A tambah 0 sama dengan A. Kenapa nggak saya bolak-balik? Karena saya sudah terbuka gitu. Kemudian yang keempat, untuk masing-masing semua A di V terdapat hanya min A ya di V sehingga A tambah min A sama dengan 0 ya. Terus yang keempat, kelima apa? R tambah S A sama dengan RK tambah SA. Untuk semua R S anggota R, A anggota B. Terus R A tambah B sama dengan RA tambah RB. Untuk semua R di R, kemudian A B B. Terus apa lagi? R S A sama dengan R S A ya. Terus semua R S R A B B. Terus yang terakhir 1 kali A sama U ya. Ingat? Waduh. Kalau di semester berapa kali? Bingung kalau semester itu.
guru. Nah, kalau Anda perhatikan 1 sampai 4 ini juga punya nama khusus ya. Jadi kalau V dengan operasi tambah kemudian memenuhi sifat 1, 2, 3, 4, berarti V itu apa? Grup ampere ya. Makanya nanti definisi ruang vektor bisa juga dimulai tidak dari V tidak kosong, tapi kita sudah punya V dengan tambah adalah grup ampere. Jadi backgroundnya adalah ini ya. V. Nah itu definisi yang lebih singkat. Jadi saya langsung cari grup ampere V tambah disebut ruang vektor atas R jika ya tinggal nambahin. Jadi terdefinisi perkalian skalar ya jika terdefinisi perkalian skalar R V ke V R ya yang memenuhi tinggal ini ya kan? Tinggal ada 4 1, 2, 3, 4 ya. 5 itu dipindahkan dari ya. Ini jadi lebih singkat karena Anda juga sudah mengenal konsep grup. Nah, di sini kita lihat fakta menurut kuliah yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Berapa yaitu pengantar grup dan pengentaring. Kalau pengantar grup identifikasi model, pengentaring, ya, pengantar gagahan. Struktur dari R, dia itu apa? Struktur dari lapangan atau field, ya. Field. Field itu apa? Field itu apa? Ring atau gelanggang komutatif dengan unsur satuan yang masing-masing unsur tidak nol punya inverse terhadap kali, gitu ya. Jadi strukturnya sangat kuat. Sudah ring komutatif dengan satuan masing-masing unsur yang tidak nol mempunyai inverse terhadap operasi kali. Nah, sekarang kalau satu sifat saja yang terakhir saya buat, gitu. Tidak harus saya punya inverse ya terhadap operasi kali masing-masing unsur tidak harus punya inverse. Jadi kita punya struktur ring atau gelanggang komutatif dengan unsur. Jadi di sini nanti kita akan mencoba melihat ini lebih jauh seperti strukturnya ruang vektor, tetapi R-nya, realnya kita ganti dengan gelanggang komutatif dengan unsur satuan. Jadi ini namanya dalam matematik proses generalisasi atau pengmutlak. Karena kita ulangi, berarti nanti bersifat lebih umum kan ya. Nah, karena yang ini field pasti gelanggang komutatif dengan satuan. Yang gelanggang komutatif belum tentu. Nah, gitu. Contohnya gelanggang komutatif yang bukan field. Gitu dalam matematik itu ya. Nah, kalau ada implikasi sebaliknya nggak berlaku, harusnya. Apa? Jadi field pasti gelanggang komutatif dengan satuan. Nah, konversnya nggak berlaku. Berarti ada contoh gelanggang komutatif dengan satuan yang bukan field. Apa itu? Ya, Z. Ya, Z itu adalah gelanggang bilangan bulat. Apa lagi? Bisa recalling ya. Recalling ini perlu karena nanti akan kita pakai lagi dalam matriks ya. Nanti contoh-contohnya harus lebih banyak. Karena nanti Anda akan membahas matriks atas gelanggang komutatif ya dengan satuan. Kemarin kan di Ale matriks atas real tuh. Realnya kan mau kita ganti toh. Berarti nanti sifat-sifatnya tidak sebagus itu ya. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas ruang vektor, membahas matriks atas real, itu sifatnya bagus sekali ya. Karena barang yang dipakai memang paling atas ya. Nah, begitu sifatnya dikurangi,
lebih jelek barangnya gitu loh ya. Nah, seperti Anda itu kalau mencari calon istri atau calon suami, kalau syaratnya banyak itu nyarinya susah kan? Iya. Kalau syaratnya lebih sedikit nyarinya lebih mudah gitu ya. Coba kalau nyari istri yang penting cewek kan gampang gitu. Cewek, cantik, kaya, waduh, kemudian soleh, pinter, wah, angel berarti ya. Tapi asalkan cewek, sudah akeh kan. Cewek soleh. Cewek soleh. Cewek soleh. Cewek soleh jangan calon soleh. Nah ini, jadi sama di struktur di matematik itu semakin banyak sifatnya itu barangnya semakin sedikit tapi semakin bagus gitu ya. Nanti sifat-sifat yang didapatkan itu bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi nanti nggak semua sifat itu berlaku ya kalau itu kita turunkan. Jadi sini nanti kita akan melihat kembali nanti ya dalam kuliah kita ini yang dulu kita entrykan adalah bilangan real. Nanti kalau kita entrykan nanti dalam materi atau vektor skalanya adalah bilangan komutatif. Nanti akan menjadi ya tidak sebaik yang kita dapatkan nanti beberapa sifat itu bisa kita revolusi ya. Oke, tadi selain bilangan komutatif dengan satuan yang bukan field atau bukan lapangan selain Z apa lagi? Zn. Kalau n-nya bukan prima, betul ya? Nah, kalau n-nya tidak prima itu bukan field ya, tapi kalau n-nya prima itu field. Sudah pernah buktikan itu ya? Zn itu field jika n-nya prima. Bisa buktikan? Itu pelajaran di ya. Ini saya recall aja nanti kalau Anda lupa buka kembali ya. Nah, ini kata penting ya. Nah, contoh ini mudahnya apa? Nanti Zn itu hingga. Jadi nanti kalau kita eksplorasi di matriks itu banyaknya matriks juga hingga, betul ya? Nah, kalau atas Z hingga nanti ya. Jadi kalau Anda mau ekspor berdasarkan sifat, tidak bisa berdasarkan elemen base gitu ya. Tapi kalau kita mau ekspor menggunakan software misalnya gitu ya, nah itu kalau banyaknya unsur hingga itu enak, ya di loop aja ya gitu ya. Kalau kita pakai program, nah, hanya ngecek gitu ya, dijalankan ke seluruh entry-nya. Ya. Misalkan atas C2 matriknya 2 kali 2, 2 kali 2 berarti 4, 2 pangkat 4 elemennya supaya 2 pangkat selesai ya, ya. Kalau atas Z4 matriknya 2 kali 2 berarti 4 pangkat 4 selesai ya. Kalau Anda eksplorasi kan biasanya kita begitu ya. Eksplorasi kalau manual ya lama ya. 4 pangkat 4 berapa itu? 16 kali 16 ya. Nah, banyak itu kalau kita hitung manual, nah, tapi kalau Anda pakai software ya matematik biasanya bisa pakai MATLAB, Mentor, terus kalau sekarang Python ya, yang banyak dipakai itu karena semi ya programming gitu ya, bisa dibuat dan programnya tidak terlalu complicated gitu ya. Itu kalau untuk matematik cocok ya. Jadi nanti misalnya tadi untuk mencari matriks yang sifatnya demikian gitu kan bisa diuji. Nah, kalau Anda nanti bekerja dengan Zn, nah, nanti bisa ya. Anda mau penelitian matematik itu juga begitu. Yang penelitian itu nggak bisa lagi dapat ketemu sifat buktikan gitu ya. Nah instingnya juga dari eksplorasi. Cuma kalau di dalam jurnal eksplorasi nggak ditulis gitu ya. Nah yang ditulis adalah hasil akhirnya yang sudah sifatnya ya. Biasanya dari eksplorasi kemudian diduga sifatnya terus kita buktikan. Ini yang matematik itu yang nggak bisa digantikan dengan mesin gitu ya. Nah proses ini yang nggak bisa. AI saja belum bisa menggantikan ya. Jadi dari eksplorasi secara induktif untuk dugaan, ya, konjektur ya dalam matematik ya, kemudian itu nanti bisa betul bisa salah. Nah kalau ada konteks contohnya tadi salah, kalau kita bisa membuktikan jadi teori gitu ya. Nah itu yang belum bisa digantikan dengan proses gitu ya. Tapi kalau algoritma itu sekarang sudah bisa digantikan. Hanya matematik sampai sekarang masih percaya gitu ya. Belajar matematik itu tidak akan bisa digantikan mesin. Jadi artinya nanti dosen matematik akan bisa digantikan oleh AI gitu ya. Jadi kalau masih bercita-cita jadi guru, dosen matematik masih nggak tergeser oleh AI gitu ya. Tapi untuk bidang-bidang lain sekarang cenderung sudah bisa. Penyiar aja sekarang udah AI ya. Teksnya dimasukkan ya ya. Nah, itu sudah bisa. Kalau matematik agak susah ya karena ini ada proses berpikir yang
buka kembali ring yang Anda kenali. Paling tidak di sini yang familiar itu yang nanti sering kita pakai model ya. Pakai model untuk yang nanti yang hingga pakai ZN, yang hingga pakai Z ya. ZN kalau di bukunya Browens itu pakai ini simbolnya Z dibagi NZ ya. Nah, kalau kita lebih sederhana pakai ini aja ya. Oke ya, sudah tahu familiar ya. Ini kepanjangan ya. Ini 4 karakter, ini bukan 2 karakter, jadi bagaimana ya. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam struktur aljabar dua ring ini tidak sama tetapi isomorfik ya. Isomorfik itu ya. Isomorfik Anda sudah bisa membuktikan pakai teori isomorfik saja bisa ya. Jadi dari Z ke Zn X ini dipetakan ke petanya ke kelasnya X itu nanti akan ditunjukkan kernelnya adalah NZ itu ya. Jadi nanti pakai teori isomorfik yang pertama, masih kan? Nah, teori isomorfik yang pertama, domain dibagi kernel itu isomorfik dengan image. Tuh, bilang apa ya? Iya, waduh. Padahal ranking baru semester kemarin ya. Kayak sekarang semester 5. Menurut saya itu nggak jelas, nggak sehat. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya, nah di aljabar itu hal yang isomorfik sering disebut sama. Ya. Karena aljabar itu kan kita berbicaranya struktur ya, tidak berbicara elemen. Ya. Makanya untuk Zn itu sering-sering kadang tulis ini, kadang tulis ini. Karena dua hal yang isomorfik. Dan isomorfiknya kita bisa membuktikan dengan gampang menggunakan ini ya. Nah, dikatakan kelasnya A ya. Jadi bisa ditunjukkan kalau misalnya ini F, homomorfisme pada kernelnya adalah NZ ya. Jadi nanti pakai teori isomorfik yang pertama, nanti domain dibagi kernel isomorfik image. Oke, kita akan memperkumpul ini ya. Jadi sekarang kalau R-nya ini saya ganti dengan gelanggang komutatif dengan unsur satuan ya. Jadi R-nya sekarang ini B tidak kosong, R-nya adalah gelanggang komutatif dengan satuan. Nah, berarti saya hilangkan satu sifat saja ya dari R-nya. Jadi ini saya replace. Nah, kalau ketik kena ya di replace. Nah, di sini bukan ruang vektor namanya modul. Ini R. Ini tempat ini R. Nanti kadang-kadang nggak disebut skala, pokoknya perkalian aja ya. R-nya dikasih, ini B-nya dikasih M, dan ganti M aja ya, biar sama. Karena dalam matematik itu inisial V vektor M modul ya. M disebut modul atas R jika terjadi operasi tambahan dari M ke M. Ini dari R plus M ke M. Di buku, kalau kamu nyata jangan dihapus ya. Dihapus. Baik, mau saya tunjukkan. Kacau. Jadi namanya sekarang bukan ruang vektor, tapi modul. Nanti kalau gelanggangnya tidak komutatif, nanti Anda akan dapat lagi lebih lanjut teori ini. Kalau Anda ngambil mata kuliah lagi menakar, ya,
Tapi kalau nggak ngambil nggak apa-apa. Nah itu nanti akan diperumum lagi. R-nya itu tidak harus komutatif. Jadi nanti kita kenal konsep nanti modul kiri, modul kanan. Ya, kalau belakang komutatif sama aja kanan. Ya. Nah tapi kita nggak terlalu jauh dulu ya. Namanya proses generalisasi itu step by step. Kalau langsung lompat nanti kaget gitu ya. Ini cukup dilakukan satu sifat saja dari real ke R. Ya. Nanti kalau di kuliah tentang teori modul, ya itu nanti dilakukan komutatifnya, ya. Jadi nanti sifatnya dibuka. Oke. Jadi nanti kalau di sini definisi ini juga sama, tinggal ganti n-nya, tinggal diganti r-nya, ya. Saja replace ya. Ini modul. Jadi kalau menurut konsep ini ruang vektor itu termasuk contoh dari modul, ya. Jadi ruang vektor itu berarti modul atas real, ya. Nah, modul atas real disebut ruang vektor. Karena real itu adalah gelanggang komutatif yang lebih bagus, berarti secara khusus sifat-sifat ruang vektor lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan modul secara umum. Ya. Artinya apa? Berarti nanti ada sifat-sifat ruang vektor yang tidak berlaku pada modul secara umum. Itu yang harus kita pelajari ya dalam matematika itu. Nah contohnya tadi ruang vektor. Nah contohnya nanti matriks ya. Matriks itu bisa dipandang sebagai ruang vektor modul atas R. Ya, kalau kita punya R, matriks hanya atas R. Nanti perkalian kan Anda punya perkalian matriks dengan skala dulu ya. Nah itu berarti matriks itu dapat dipandang sebagai modul atas R-nya. Nah kenapa sifat ini kita perlu recall? Karena nanti Pak berbicara matriks kita nanti akan menggunakan sifat sifat. Jadi kalau kita kemarin punya ruang vektor banyak ya, seperti polinom. Polinom kemarin ruang vektor karena polinomnya atas real ya. Nah, kalau polinomnya diganti atas gelanggang komutatif dengan satuan, nah, atas gelanggangnya bukan ruang vektor lagi, tapi menjadi ya. Jadi berpikirnya mudah. Kemarin contohnya Rn, gitu. Rn itu berarti R-nya real. Itu kalau ya kan. Nah, sekarang kalau R-nya diganti gelanggang komutatif, itu nanti tidak akan menjadi ruang vektor lagi, tapi menjadi modul ya. Nah, itu. Karena jadi modul dan ruang vektor itu ditentukan dengan ringnya, ya kan? Jadi modul itu secara umum atas ring. Nah, kalau ringnya khusus field, ringnya field, modul tersebut kita sebut sebagai ruang vektor. Ini nama khusus ya. Nah, jadi nama umumnya modul, nama khususnya ya. Spesifik ya. Nama umumnya orang, spesifik wanita, ya kan? Laki-laki. Nanti laki-laki ada spesifik laki ahli, hanya gitu ya. Nah, begitu kalau matematika juga tidak ada sebagainya, lebih spesifik lagi, ya. Sekarang coba direkod sifat-sifat apa saja yang pernah Anda ketahui atau Anda identifikasi di ruang vektor. Coba. Sekarang coba ingat beberapa sifat ruang vektor yang mungkin nanti bisa kita coba deteksi berkaitan dengan itu. Sekali lagi, modul ini kita definisikan berdasarkan sifat-sifat pada definisi ruang vektor. Ya. Kalau saya punya R itu gelanggang, R itu kan juga punya operasi kali ya. Berarti nanti R dapat dipandang modul atas B-nya sendiri ya. Jadi perkalian skalanya perkalian unsur R ya. Jadi R dapat dipandang sebagai modul atas R. Modul atas B sendiri itu juga bisa ya. Barang gelanggang dapat dipandang modul atas B-nya sendiri. Oke, ini tadi yang paling berkesan
Sifat ruang vektor apa? Yang menjadi ciri khas dan itu sering harusnya menjadi ingat betul. Apa itu? Itu nanti sifat mendasar yang nanti banyak dipakai ya basis itu. Ya, karena orang tidak perlu menyimpan seluruh anggota ruang vektor, tapi cukup menyimpan basis, nanti bisa mengenerate semua unsur di ruang vektor ya, penggunaan basis itu ya. Jadi nanti kalau di dalam program-program dalam penyimpanan di memori yang disimpan bukan unsurnya, tapi apa itu basis? Basis dari ruang vektor. Nanti bisa dibuktikan secara umum ya. Kalau di bawah kantor itu nggak eksplisit pembuktiannya, intuisi aja. Dan di sana basisnya adalah baru melihat basis-basis cinta. Ya. Tapi kalau Anda belajar ruang vektor secara umum, ada yang ngambil nggak? Baca linear yang lanjut. Kuliahnya pakai bukunya Steve Roman, misalnya. Kalau kalian Excel kayak Steve Roman, ya. Itu pilihan, itu aja paling lanjut. Itu juga generalisasi, tapi dari bukunya bawah kantor nggak langsung ke modul, tapi digenerate ke ruang vektor atas field ya di sana. Tapi fieldnya umum. Itu jadi cara belajar matematika ada yang bus tempat, ada juga yang step by step ya. Kalau di aljabar linear lanjut itu akan dibuktikan bahwa setiap ruang vektor pasti punya basis. Basis itu bisa hingga, bisa tak hingga, ya itu. Tapi jelasnya itu di bukunya Steve Roman kalau ada yang baca, ya. Nah, Steve Roman itu bukunya Springer, terbitan Springer, CTF, Graduate Text, ya. Nah itu memang kalau buku judulnya Graduate Text itu sebenarnya buku untuk S2. Nah, di graduate kalau ada kan undergraduate ya, UTN, UTB, ya, undergraduate textbook ya. Yang warna kuning. Ya, kuning, ya. Kartunya kuning. Itu bisa di-download kalau di video yang tadi di kayaknya. Nah, itu ya. Nah, itu bisa Anda baca di sana bahwa ada jaminan teorimanya bahwa setiap ruang vektor pasti punya basis. Cuma basisnya itu bisa hingga, bisa tak hingga. Ya. Kalau yang di bawah kantor itu yang dibahas adalah ruang-ruang vektor yang basisnya ya. Hingga. Tapi di bawah kita mau introduce apa itu basis ya. Apa itu basis? Ada dua sifat pokok ya. Dan suatu himpunan bagian dari ruang vektor itu disebut basis jika syaratnya dua. Apa? Yang satu itu mengenerate unsur, artinya setiap unsur dapat dibuat sebagai kombinasi linear dari unsur di basis ya. Yang kedua, bebas linear. Kosakata itu ya, membangun dan bebas linear ya. Membangun bebas linear. Tapi nanti membangun bebas linear itu bisa ekivalen, itu dibahas di bukunya Steve Roman ya. Jadi saat dua sifat itu yaitu membangun dan bebas linear itu bisa diganti dengan sifat membangun minimal atau bebas linear maksimal ya. Jadi nanti ada tiga ekivalen sifat yang di Steve Roman ya. Jadi yang disebut basis itu bisa membangun dan bebas linear atau membangun minimal, bebas linear maksimal. Istilah maksimal minimal itu nanti setelah ketemu dengan konsep partial order set ya. Partial order set berarti himpunan terurut parsial ya. Nah itu maksimal minimalnya menggunakan konsep lemazon. Bukan remazon orang lemazon ya. Nah karena terurutnya parsial, di sana unsur maksimal dan minimal itu tidak tunggal. Ya. Nah, kalau terurutnya komplit seperti real itu, kalau kita punya maksimal minimal pasti tunggal. Ya. Kalau Anda berbicara maksimal minimal di sistem real, tunggal. Nah, tapi kalau di parsial tidak tunggal. Contoh, Anda waktu belajar ideal, ideal maksimal, itu tidak tunggal. Semua ideal yang dibangun oleh bilangan prima pada Z itu pasti
Betul ya? Nah, banyak sekali kan istilah maksimal. Jadi istilah maksimal kalau kita ketemu dengan urutan parsial itu tidak tunggal maksimal. Demikian juga basis ya, karena basis itu menggunakan parsial, parsialnya adalah subset. Basis dari suatu ruang vektor juga tidak tunggal. Dan pernah ketemu ya di waktu di Jawa itu, misalnya RN, basisnya banyak macam ya. Contohnya yang R3 saja, R3 yang R3. Basisnya basic itu adalah yang isinya EI itu ya, E1, E2, E3 yaitu 100, 010, 001. Tapi kalau Anda cari nanti 100, 110, 111 itu juga merupakan basis juga ya. Ini menunjukkan bahwa basis itu tidak tunggal. Yang tunggal apanya? Dua vektor. Yang tunggal adalah kardinalitas dari basis. Sudah ya, banyaknya unsur. Nah, kardinalitas itu banyaknya unsur ya. Anggota dari suatu himpunan. Jadi banyaknya anggota dari himpunan basis itu tunggal. Nah, kalau kita sudah punya basis itu anggotanya 3, kalau ada basis yang lain juga tidak mungkin lebih dari 3 atau kurang dari 3. Nah, yang angka bilangan yang tunggal itu kita sebut apa? Dimensi. Jadi basis dan dimensi itu merupakan hal yang esensial dalam ruang vektor ya. Nah, ini nanti kalau kita bekerja dengan modul atas R komunikasi tingkat itu tidak sama. Gak semua modul punya basis. Nah, berarti yang modul yang punya basis itu berarti spesial ya. Jadi kalau saya lihat ya, basis dan dimensi ruang vektor. Nah, modul yang punya basis itu sebetulnya modul bebas atau free. Ya, contoh yang alamiah ruang vektor itu contoh free modul gitu. Nah, tapi nanti ada juga contoh modul selain ruang vektor tapi cuma punya nanti bisa dipelajari di modul, maka ada modulnya. Salah satu topiknya adalah di modul ya. Sekarang kita nggak usah terlalu jauh ya, nanti yang penting bisa menggunakan karena kan sampai sekarang. Karena sana cuma motivasi aja kalau memancing rasa ingin tahu Anda gitu ya. Meskipun dia ikut dia sebagai orang matematik kita dapat ya. Nah, kemudian yang kedua yang mungkin berlaku general di grup ada, di ring ada, di ruang vektor ada, yaitu kalau di grup itu disebutnya homomorfic grup, gitu. Di ring homomorfic ring, di ruang vektor apa namanya? Yang pemetaan linear, transformasi linear, pemetaan linear mapping ya. Nah itu konsep yang di mana-mana ada, tapi namanya aja beda ya. Homomorfic grup, homomorfic ring. Kalau di ruang vektor yang kita kenali bukan homomorfic ruang vektor, tapi namanya pemetaan linear mapping ya, linear mapping. Nah, itu bisa kita penuh juga di modul kita juga sering ya, yang disebut dengan homomorfisme. Ya, kita pakai istilah yang sama dengan grup dan ring, yaitu homomorfisme. Sama. Kalau kita berbicara grup, homomorfisme adalah pemetaan dari grup ke grup yang dia preserve, ya, preserve operasi yang ada di grup. Homomorfisme juga demikian ya, pemetaan dari ring ke ring yang preserve operasi. Cuma karena di ring itu operasinya ada 2, ya toh? Nah, berarti yang diawetkan ya operasi tambah dan operasi kali. Nah, kalau di modul itu kan ada operasi tambah, ada perkalian skala. Harusnya yang diawetkan adalah operasi tambah dan perkalian skala. Nah, harusnya 2 sifat, tapi itu bisa dijadikan 1. Ya. Nah, itu nanti ekivalen. Ya. Jadi sifat ini mengawetkan kombinasi linear ya namanya ya kalau di dalam ruang vektor ya. Jadi homomorfisme modul adalah pemetaan dari modul ke modul yang mengawetkan kombinasi linear. Ya. Nah, mengawetkan kombinasi linear ini akan ekivalen kalau kita jadikan dengan 2 sifat.
mengawetkan operasi tambah dan mengawetkan perkalian skala meski pada linear mapping. Kalau linear mapping dulu kan gitu ya, bahwa F A tambah B sama dengan F A tambah F B, kemudian F R A sama dengan R F A, betul ya? Nah, itu mengawetkan, gitu ya. Ini tapi dua sifat itu kalau dijadikan satu sama dengan mengawetkan kombinasi linear. Nanti ini karena saya tulis ini karena bukunya ini pakai yang itu ya. Nanti kalau Anda pakai buku yang lain itu bahaya yang dipakai. Karena bingung yang di matematika itu ya, bisa kan gitu. Nah itu kita bisa menunjukkan seperti yang dipakai itu. Jadi kalau kita tulis definisi yang lainnya jadi bingung, gitu ya. Yang dipakai. Kita kalau membaca buku biasanya konsisten dengan bukunya, ya. Tapi sering membaca, nanti kita punya banyak wawasan, akhirnya mendapatkan banyak sifat yang namanya seringnya nyebutnya karena untuk membedakan ya pengurusan grup kita sebut pengurusan grup, pengurusan ring. Nah kalau pengurusan modul dijadikan ringnya R homomorfisme, gitu ya. Berarti R-nya itu menunjukkan ringnya. Jadi kalau kita menyebut pengurusan modul kita sebut R homomorfisme. Jadi sebenarnya itu riset tambah dan riset perkalian skala. Cuma kita menjadikan satu riset kombinasi dunia, ya. Kemudian namanya juga sama, hum dulu juga ada ya, hum GH artinya himpunan homomorfa dari GH, ya. Hum RS gitu ya, himpunan semua homomorfa ring dari R. Nah ini juga hum tapi ada indeksnya di bawah R ya, biar R-nya ditambah tinggalannya. Kalau di sini diberi indeks R. Hum RMN, dan itu adalah himpunan semua homomorfisme dari R. Namanya isomorfisme juga sama, syaratnya satu-satu kan. Nah kalau kita bisa mengkonstruksi suatu isomorfisme, maka dua modul kita sebut isomorfik, yang simbolnya juga sama dengan itu, ya. Ini notasi-notasi yang saya kira analog ya, dan yang sudah kita pelajari ini saya cuma recalling saja, nanti Anda bisa membaca lebih jauh. Demikian juga istilah kernel dan image ya. Nah, kernel Anda masih ingat kalau di grup itu adalah kernel itu adalah unsur yang dipetakan ke identitas. Ya. Kalau di ring kernel itu adalah semua unsur yang dipetakan ke nol. Kalau di pemetaan linear juga pernah ya, itu juga dipetakan ke nol. Nah ini lebih ke generalisasi dari pemetaan linear, yaitu unsur di domain yang dipetakan ke nol. Nah kemudian image, saya kira juga anggota dari domain yang mempunyai prapeta, gitu ya. Jadi mempunyai pasangan ya. Nah nanti kalau Anda sudah berbicara submodul itu konsepnya jangan sama dengan bukan subspace ya. Kalau di ruang vektor kita punya subruang. Nah, konsep subruang itu juga bisa dijelaskan oleh modul, sama persis ya konsepnya. Cuma ringnya aja dia betul kiranya diganti modul ring. Jadi nanti kalau Anda sudah mengingat kembali tentang konsep submodul, nanti akan ditunjukkan bahwa kernel itu merupakan submodul dari domain. Image submodul dari domain, ya. Ya sama konsepnya dengan yang ada di grup subgrup ya. Nah, ring juga ring ya, ini juga demikian. Di dulu waktu di pemetaan ini juga demikian ya. Karena subruang dari domain, kemudian image subruang dari domain juga sama. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu Anda baca lebih jauh tentang konsep anihilator, yaitu pengenol. Ini saya pengenol ya. Jadi unsur kalau dikalikan unsur sama dengan nol namanya anihilator ya. Dan nanti akan juga dipakai sewaktu membahas matrik ya. Nanti biar ada juga membaca. Ya. Nanti kalau di bukunya Brown itu nggak jelas karena kita nyari kolek. Ya Anda buka-buka kembali buku yang sudah pernah Anda baca ini. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan tadi banyak yang sudah didiskusikan di kuliah ya. Pemetaan linear, kemudian modul itu merupakan generalisasi dari pemetaan ya.
begitu, dengan begitu kita perlu trace ya, membuat jalur gitu ya. Yang kita pelajari itu kelanjutan dari apa gitu ya. Jadi biar nggak blank sama sekali. Jadi ada persepsinya gitu ya. Jadi nanti sewaktu membaca itu Anda nanti bisa mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi nanti saya akan juga waktu Anda membahas matriks atas gelanggang komutatif dengan satuan, jangan ditinggalkan matriks atas real, itu bisa direkod ya kan? Anda dengan misalnya waktu membahas sifat-sifat berkarya sebagainya, nanti waktu membahas misalnya determinan ya, waktu membahas rank ya, waktu membahas apa gitu ya, nah, itu semuanya ada kaitannya. Cuma nanti ada sifat-sifat yang dari sana nggak langsung bisa kita tarik. Contohnya nanti yang ekstrim ya, kalau Anda bekerja dengan matriks gitu ya, kaitannya dengan inverse. Kapan suatu matriks itu inverse? Representasi. Waktu itu kalau determinannya bisa. Nah, tapi nanti di sini nggak cukup. Determinan tidak nol saja, ya, belum tentu punya inverse gitu loh ya. Nah, contohnya kalau kita punya matriks atas Z, ya, kita punya matriks determinan tidak nol, itu nanti belum tentu punya apa syaratnya, gitu ya. Nah, secara berpikirnya dari sana ke sini kok kenapa kok begitu? Nah itu kalau Anda bisa jawab itu bagus ya. Jadi nanti presentasi itu di situ ya sampai bisa memahami ya. Jadi Anda membaca, memahami, kemudian di-share. Itu kan sudah membaca harusnya ya. Mungkin ada sesuatu yang membaca tidak jelas. Oh, Jakob radikal. Jakob radikal itu adalah irisan dari ideal maksimal ya. Jadi karena kalau mau mencari Jakob radikal harus cari dulu ideal maksimalnya semuanya ada, kemudian diiriskan. Nah sebagai contoh, kita cari Zn saja apa yang apa ya, karena bisa diekspor berapa banyak sifat, gitu ya. Contohnya Z6 ya, R-nya Z6. Kita punya R-nya itu adalah, Anda kalau biasanya diberikan definisinya itu sering nggak kebayang gitu ya, kalau sudah diberikan konkretnya itu perlu gitu ya. Z6. Nah, R-nya Z6. Nah, ideal maksimalnya apa dari Z6? Ideal yang dibangun oleh 2 dan 3 gitu ya. Jadi kalau Anda lihat apa istilahnya letis ya, tahu letis ya? Dari ideal Z6. Kita punya di sini dibangun oleh 2, dibangun oleh 3. Ya. Anda yang membuat letis ini harus mencari semua idealnya dulu gitu ya. Ideal itu kalau di Zn identik dengan group ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang dibangun oleh 4 itu masuk di bawahnya ini ya. Di sini, tapi nggak masuk di sini kan? Kalau oleh 4 itu cukup 4 nggak ada. Nggak ada yang mana ya? Ya ini langsung 0 ya. Karena faktor dari 6 itu cuma 1, 2, 3, nah ini yang dibangun oleh 0 ya. Jadi ini adalah ideal maksimal. Jadi ideal maksimalnya itu dibangun oleh 2 dan dibangun oleh 3. Nah kalau diiriskan isinya apa? 0. Berarti ya. Berarti si Jakob kan simbolnya J ya. Ya. Jakob dari J dari Z6 itu sebenarnya adalah irisan dari ini. Iriskan dengan ini kan. Jadi dia 0. Jadi 0 itu merupakan ideal maksimal. Nah ini nanti biasanya yang Zn ini mudah untuk sebagai ilustrasi karena banyaknya juga kita bisa mencari. Nanti untuk matriks kalau mau eksplorasi juga saya sarankan untuk Zn. Jadi nanti contoh itu merupakan bagian yang harus Anda ekspos ya. Nah, jadi kalau di buku nggak ada contohnya kan mencari
karena menjelaskan itu biasanya akan lebih mudah kalau dengan contohnya. Biasanya kalau dengan definisi yang abstrak itu karena. Nah kalau Jacobson radikal itu eksis kalau kita berbicara dengan ring dengan satuan. Kalau kita punya ring dengan satuan pasti punya. Kenapa? Karena ring dengan satuan itu pasti punya ideal maksimal. Ya, sudah ada. Pasti punya. Kalau kita bicara ring dengan satuan pasti punya. Nah, nanti bisa dikaji sifat-sifat yang ekivalen ya dengan radikal Jacobson itu banyak. Ya memang salah satu bisa diangkat sebagai definisi, yang lain sebagai teori. Tapi kalau hingga kita lebih gampang pakai yang ini, yaitu mencari ideal maksimalnya kemudian diiriskan. Itu ya salah satu tulisnya. Tapi nanti sifatnya banyak. Di situ kalau kurang buku tentang ring ada lagi. Oke, terus apa lagi? Ini mau katakan apa belum? Dikit-dikit, little Pak, little, selamat belajar ya. Little. Nah, itu saya ingatkan di